Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari kolom komentar yang sudah saya upload sebelum video ini. Nah, pertanyaannya itu dari Abang Akung Gondrong sahabat. Nah, bantu subscribe juga ke channelnya Bang Akung Gondrong. Orang dan namanya sesuai sahabat, orangnya itu rambutnya gondrong. Maka dari itu saya ucapkan syukran kasiran, terima kasih banyak kepada Bang Akung Gondrong yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka dari itu sahabat, kunjungi saja channelnya Abang Akung Gondrong, insya Allah beliau amanah. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini sahabat. Nah, ini dia screenshotan komentarnya sahabat. Waalaikumsalam Ustadz, ikut nyimak dan mau tanya, apa benar setan atau jin bisa dimasukkan botol? Makasih, semoga pertanyaan kami menjadi pedoman bagi kita semua. Salam sukses, amin. Salam sukses kembali ya Bang Gondrong. Baiklah sahabat, jadi kesimpulannya pertanyaannya itu, benarkah jin dan setan bisa dimasukkan ke dalam botol? Namun sebelum saya menjawab pertanyaannya, kita ngopi dulu sahabat, biar tambah fresh, kopinya kopi hitam. Baiklah sahabat, sebelum ke penjelasannya, saya mau membawakan sebuah lirik khusus untuk sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Jadi liriknya itu seperti ini sahabat. Siapalah diriku tanpamu sahabatku, siapalah diriku tanpamu sahabatku, siapalah diriku tanpamu sahabatku. Nah, siapalah diriku tanpa sahabat-sahabat subscriber semua. Maka dari itu saya ucapkan syukron kasiron jazakumullah kepada sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe ke channel Siti Holis ini. Nah, untuk yang belum subscribe, saya ingatkan untuk mensubscribe channel Siti Holis ini dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang insya Allah videonya mudah-mudahan bermanfaat sahabat ya. Nah, baiklah sahabat, kita langsung saja ke penjelasannya mengenai benarkah jin dan setan bisa dimasukkan ke botol. Nah, jawabannya itu adalah sahabat, menurut syariat Islam itu tidak dibenarkan. Kenapa saya bilang tidak dibenarkan? Karena menurut syariat Islam tidak ada satu dalil pun yang kuat untuk membenarkan hal tersebut, maupun dari hadisnya, maupun dari Al-Qur'annya, maupun dari ikhtilaf ulamanya. Itu tidak ada sahabat, tidak ada yang menyontohkan. Kiranya nih ada sahabat-sahabat semua yang tahu mengenai hadis tersebut, yang menyatakan dan membenarkan setan dan jin itu bisa dimasukkan ke botol, silahkan tunjukkan kepada saya sahabat, hadis yang mana yang membenarkan. Walaupun ada di ayat Al-Qur'annya juga, ayat Al-Qur'an mana yang membenarkan sahabat. Nah, walaupun ada di kalangan ikhtilaf ulama, nah ikhtilaf ulama mana yang membenarkan hal tersebut. Nah, kalau begitu, kenapa, siapa yang menyontohkan jin dan setan bisa dimasukkan ke botol? Kalau tidak ada yang menyontohkan dan yang membenarkan, kenapa di para kalangan masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia itu mempercayainya? Nah, jadi menurut saya itu sahabat, yang menyontohkan setan dan jin bisa dimasukkan ke botol itu hanyalah di film-film mistis atau film horor. Kenapa saya bilang itu ada di film-film? Ya karena tadi sahabat,
Ya, gitu di film itu udah bermacam-macam sahabat gitu. Makanya ada jin yang saya sudah katakan dari video sebelumnya, ada jin bisa masuk ke, bisa menembus dinding, bisa menembus pintu. Itu hal tidak benar sahabat. Makanya itu film-film itu jadikanlah, kalau kita menonton film itu cukup dijadikan tontonan dan hiburan semata saja sahabat. Jangan ditontonan hal dusta, tontonan bohong dijadikan tuntunan. Auzubillahi min dzalik, jangan seperti itu sahabat. Nah terus sahabat, siapa yang menyontohkan, mempraktekkan di dunia nyata film tersebut? Nah yang mempraktekkan di dunia nyata di film tersebut itu adalah tukang sihir dan oknum dukun. Waduh, jadi bawa-bawa nama dukun nih. Nah, maka dari itu mohon maaf ke para dukun-dukun, tidak ada sedikit pun niat untuk menyinggung para dukun-dukun. Jadi saya ini hanya mau meluruskan saja hal yang dusta jangan dilestarikan untuk dipercayai, karena itu tidak ada dalam syariat Islam yang menyatakan membenarkan hadisnya maupun dari Al-Qur'annya, tidak ada yang membenarkan sahabat. Ya, saya akan sedikit menyontohkan tentang praktek dukun, oknum dukun. Nah seperti ini sahabat, biasanya ada satu rumah sering ada gangguan-gangguan gaib, sehingga yang ngisi rumahnya itu tidak nyaman, membuat tidak nyaman sahabat kepada pengisi rumah tersebut. Nah sehingga orang yang ngisi rumah tersebut itu merasa tidak nyaman. Nah beliau datanglah ke oknum dukun, kebetulan ke dukun yang tukang nipu. Jadi dia datang ke tukang dukun, bahwasannya katanya, Pak dukun, ini saya di rumah saya sering ada gangguan-gangguan gaib yang membuat saya tidak nyaman. Kadang-kadang ada yang ketawa, kadang-kadang keran nyala sendiri, kadang-kadang nasi terbang sendiri. Ya terbang ke mulut maksudnya sahabat. Tolong cekin rumah saya ada apa itu Pak Dukun. Nah datanglah dukun ke rumah tersebut. Nah begitu datang dukun itu melakukan hal ritual tertentu sahabat. Ya, melakukan ritual tertentu. Nah sesudah mengecek seisi rumah itu, nah dukunnya itu ngomong sahabat, ngomongnya kayak gini. Wah di sini itu banyak gangguan gaibnya, Pak. Di sini itu banyak arwah-arwah yang gentayangan, banyak jin dan setan, yang tidak boleh ada manusia di rumah itu, katanya karena banyak jinnya. Nah katanya seperti itu sahabat. Nah si yang punya rumah itu harus bagaimana saya? Nah Bapak tenang saja, saya melakukan pembersihan. Nah biasanya dukun melakukan pembersihan itu sahabat di rumah yang banyak gangguan gaibnya. Dukun tersebut itu mengambillah botol yang sudah dia siapkan. Nah diambil botol tersebut, sesudah diambil dia melakukan acting sahabat, ya melakukan acting bahwasanya penarikan jin atau penangkapan jin dan setan, ya, ditarik dan dimasukkan ke dalam botol. Nah sesudah ceritanya sudah selesai ini sahabat, untuk pembersihan, untuk penarikan jin dan setan dimasukkan ke botol. Nah si botolnya itu dikasih tahu kepada pemilik rumah tersebut. Nah ini Pak, jin dan setannya sudah saya masukkan ke dalam botol semua. Nah ini buktinya saya nampakkan. Kemudian tidak nampak sahabat, yang nampak itu hanyalah asapnya saja, yang padahal asapnya itu asap buatan sahabat, buatan dari apa sahabat? Ada cairan, ya ada cairan, kalau itu bisa mengeluarkan asap. Nah kalau mungkin sahabat-sahabat semua juga tahu mungkin ya cairan tersebut. Nah itu si botol mengeluarkan asap sahabat. Nah sesudah mengeluarkan asap, sudah dikasih tahu kepada yang pemilik rumahnya, si botol tersebut itu dibuanglah sekali sahabat oleh dukun. Maka dari itu saya sudah sering katakan di video sebelumnya, janganlah minta tolong ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah, apalagi minta tolongnya ke oknum dukun yang menghalalkan segala cara sahabat. Nah, cukup kalau di rumah kita banyak gangguan-gangguan jin, banyak gangguan-gangguan hal mistis. Di sebuah hadis sudah dikatakan sahabat, cukup kita
memperbaiki sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacakan surat Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan surat Al-Ikhlas, bacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, cukup dibacakan itu saja sahabat, udah setan mah pada mabur dari rumah kita. Makanya dari itu perbanyak zikir sahabat, perbanyak baca Al-Quran di dalam rumah. Insya Allah rumah kita terhindar dari gangguan-gangguan yang kita tidak diinginkan. Ini mah kadang-kadang ada orang yang bilang di rumah saya mah banyak gangguan mistis, jin dan setan yang berkeliaran. Jadi bangunan rumah dijadikan sasaran, bangunan rumah disalahin. Ya, padahal cuman bangunan doang, bangunan malah disalahin. Ya, bangunannya malah disalahin. Jangan nyalahin bangunan sahabat. Ya, jangan disalahin kalau di rumahnya banyak hal-hal gangguan mistis, gangguan gaib. Yang salah siapa sahabat? Yang salah kita sendiri sahabat. Yang salah kita sendiri karena kita kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta perlindungannya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ke dukun, oknum dukun tersebut. Maka dari itu sahabat, ya kita perbaiki sholat, perbanyak sholawat, baca Al-Quran. Ya insya Allah kita di rumah kita itu akan terasa hangat, akan terasa nyaman insya Allah sahabat. Nah, mungkin cukup itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan dari kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.